Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Krismanta Juwana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi hari ini. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa presentasi ini bertujuan untuk memenuhi syarat tugas salah satu mata kuliah semester 5 program studi Diploma 3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar, yaitu Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Atas terlaksananya presentasi ini, maka kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Igusti Ayusri Diana Putri, SKM MTH, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan serta wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber pemikiran bagi pihak yang membutuhkan kami sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Terima kasih, kami mulai. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang tenaga kesehatan dan jabatan fungsional. Next. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Krismanta Juwana, NIM P0734-12055, kemudian Nimade Dwi Maharani Pramesti, kemudian ada Komang Krisna Arumdati, dan yang terakhir ada Nimade Dita Antarini. Yang pertama yaitu ada tenaga kesehatan. Next. Pengertian dari tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Next. Terdapat kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan pasal 22 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kewenangan tersebut yaitu yang pertama dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Kemudian yang kedua, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Yang ketiga, selama pelayanan tersebut mengutamakan kepentingan yang lain. Next. Selama memberikan pelayanan kesehatan tersebut, pelayanan kesehatan harus memenuhi standar ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kode etik, yang kedua yaitu ada standar profesi, yang ketiga ada hak penggunaan pelayanan kesehatan, yang keempat ada standar pelayanan, dan yang kelima standar prosedur operasional. Next. Tenaga kesehatan juga memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan antara lain yang pertama, mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Yang kedua, berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dan biaya tanggung jawab dan biaya ditanggung oleh negara. Yang kelima, pemeriksaan sebagaimana dimaksud tersebut didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam proses kelalaian harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan melalui mediasi. Selanjutnya, kemudian selanjutnya itu ada pengelompokan tenaga kesehatan tercantum pada pasal 2 ayat 1
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam yang pertama yaitu tenaga medis, yang kedua ada tenaga psikologi klinis, yang ketiga ada tenaga keperawatan, yang keempat ada tenaga kebidanan, yang kelima ada tenaga kefarmasian, yang keenam ada tenaga kesehatan masyarakat, yang ketujuh ada tenaga kesehatan lingkungan, yang kedelapan ada tenaga gizi, yang kesembilan tenaga keterampilan, dan yang terakhir yaitu ke-10 ada tenaga keteknisian medis. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nimandi Lumani Pramesti, NIM 056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada ahli teknologi laboratorium medis. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, nomenklatur menyebutkan bagi ahli teknologi laboratorium medik masih beragam, antara lain disebut sebagai analis kesehatan, analis medis, peranata laboratorium kesehatan, dan ahli teknologi laboratorium kesehatan. Nomenklatur menyebutkan analis kesehatan terdapat di berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Next. Selanjutnya ada tugas pokok, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban ahli teknologi laboratorium medik. Next. Yang pertama ada tugas pokok. Tugas pokok ahli teknologi laboratorium medik atau ahli teknologi laboratorium medik. Mohon maaf. Tugas pokok ahli teknologi laboratorium kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medik sebagaimana terdapat pada standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan adalah melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang yang pertama ada hematologi, yang kedua ada kimia klinik, yang ketiga ada mikrobiologi, keempat ada imunoserologi, yang kelima ada toksikologi, keenam kimia lingkungan, ketujuh patologi anatomi, dan yang terakhir adalah biologi dan fisika. Next. Berikutnya adalah fungsi. Yang pertama, mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses spesimen. Yang kedua, melakukan uji analitik terhadap reagen dan spesimen. Yang ketiga, mengoperasikan dan memelihara peralatan atau instrumen laboratorium. Yang keempat, mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji. Selanjutnya ada mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya. Selanjutnya ada membantu klinisi dalam memanfaatkan data laboratorium secara efektif dan efisien untuk menginterpretasikan hasil uji laboratorium. Selanjutnya ada merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium. Selanjutnya ada membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik kelaboratoriuman. Dan yang terakhir ada merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan. Next. Selanjutnya ada wewenang. Menurut Van der Mint dalam Wila Chandrawila Supradi 2001, dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang tenaga kesehatan perlu berpegang pada 3 ukuran atau standar medik umum, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang umum. Kewenangan ahli teknologi laboratorium medik secara ringkas pada pasal 22 sampai 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa ahli teknologi laboratorium medik merupakan tenaga kesehatan, maka dengan kualifikasi minimum yang dipersyaratkan berwenang untuk yang pertama ada menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, wajib memiliki izin pemerintah, harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, dan hak penggunaan pelayanan kesehatan. Wewenang ahli teknologi laboratorium medik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 dibedakan menjadi wewenang ahli media teknologi laboratorium medik dan wewenang sarjana terapan teknologi laboratorium medik. Next. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya ada hak dan kewajiban. Yang pertama, pengaturan hak ahli teknologi laboratorium medik. Itu yang poin 1, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua ada memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa dan atau tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat ada memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan serta poin terakhir memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada kewajiban ahli teknologi laboratorium medik. Yang poin 1 ada memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua ada memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan, membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Dan serta poin terakhir, merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai. Yang selanjutnya ada jabatan fungsional tenaga kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Pengertian jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor /M-08-M-PAN-3/2006. Penyebutan jabatan fungsional bagi ahli teknologi laboratorium medik disebut jabatan pranata laboratorium kesehatan. Yang selanjutnya ada jabatan pranata laboratorium kesehatan dibagi menjadi 2. Yang pertama, itu ada pranata laboratorium kesehatan tingkat terampil, adalah itu pranata laboratorium kesehatan keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis, operasional yang berkaitan dengan penerapan, konsep, atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan. Selanjutnya ada yang kedua, ada peraturan laboratorium kesehatan tingkat ahli, adalah pranata laboratorium kesehatan keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang laboratorium kesehatan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Trisna, yaitu Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional ke-8, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medis Kesehatan Indonesia, Munas 8 Patelki nomor 8 garis miring Munas 8 garis miring 5 garis miring 2017 tentang Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medis. Yang pertama ada kewajiban ATLM terhadap profesi. Di sini kewajiban ATLM terhadap profesi dibagi menjadi 4. Yang pertama, setiap ahli teknologi laboratorium medik baru menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesi, menjaga integritas, kejujuran, serta dapat dipercaya, produktif, efektif, efisien, peduli terhadap tugas dan lingkungan. Yang kedua ada setiap teknologi laboratorium medik berkewajiban menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan penyelenggaraan praktik profesinya. Yang ketiga adalah setiap ahli teknologi laboratorium medik senantiasa harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku, dan kode etik profesi. Yang
Keempat ada setiap ATLM yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP. Yang kedua ada kewajiban ATLM terhadap teman sejawat dan profesi lain. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, setiap ATLM memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap ATLM harus menjunjung tinggi kesetiakawanan dan sikap saling menghargai serta teman sejawat dalam penyelenggaraan profesinya. Yang terakhir ada setiap ATLM harus membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan senantiasa berkualitas tinggi. Yang ketiga, kewajiban ATLM terhadap pasien atau pemakai jasa. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu setiap ATLM dalam memberikan pelayanan harus bersikap adil dan mengutamakan kepentingan pasien atau pemakai jasa tanpa membedakan kedudukan, golongan, suku, agama, jenis kelamin, dan kedudukan sosial. Yang kedua, setiap ATLM harus bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan atau pemakai jasa secara profesional. Yang ketiga, setiap ATLM berkewajiban merahasiakan segala sesuatu baik informasi dan hasil pemeriksaan yang diketahui berhubungan dengan tugas yang dipercayakannya kecuali jika diperlukan oleh pihak yang berhak dan jika diminta oleh pengadilan. Yang keempat, setiap ATLM dapat berkonsultasi atau merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang keempat, ada kewajiban ATLM terhadap masyarakat. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, setiap ATLM dalam menjalankan praktik profesinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperlihatkan aspek pelayanan kesehatan serta budaya adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, setiap ATLM harus memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya, baik secara teori maupun praktek kepada masyarakat luas, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, setiap ATLM dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat. Yang terakhir, setiap ATLM harus dapat mengetahui penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional dan norma yang berlaku pada saat itu, serta melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat. Yang kelima, ada kewajiban ATLM terhadap diri sendiri. Sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, setiap ATLM senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setiap ATLM berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, setiap ATLM berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan di bidang teknologi laboratorium medik maupun bidang lain yang dapat menunjang pelayanan profesinya. Yang keempat, dalam melakukan pekerjaan, setiap ATLM harus bersikap dan berpenampilan sopan dan wajar serta selalu menjaga nilai-nilai kesopanan. Dan yang terakhir, setiap ATLM harus memelihara kesehatan dirinya supaya dapat bekerja dan melayani dengan baik. Baik, di sini kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi di atas yaitu tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Astana Analis Kesehatan 2015 menyebutkan bahwa beban kerja tenaga kesehatan adalah banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Beban kerja pada satu unit pada dasarnya merupakan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dituntut dari karyawan dengan jumlah tenaga yang ada dalam satu unit tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekian dari presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.